Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Penyertaan Tuhan semua tetap sempurna buat hidup kita sampai hari ini, sekalipun masa pandemi COVID masih berjalan, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti selalu menyertai kita. Sebelum kita akan memulai ibadah malam pujian penyembahan pada saat ini, kita akan berdoa yang dibawakan oleh Burus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu saat malam hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Bukan kuat gagah kami, Bapa, tetapi karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Layakkan kami untuk memuji memuliakan nama Engkau, Tuhan. Biarlah kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Amin. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Amin. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Sebagai ungkapan syukur kita tetap sukacita, Amin. kita tetap berbahagia atas kasih dan penyertaan Tuhan Amin. ya, buat kita sampai hari ini. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
ya. Sekalipun kita tidak berkumpul di rumah Tuhan, tapi kita berkumpul bersama keluarga kita boleh bersuka cita, boleh berbahagia, dan selalu bersyukur. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan naikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku atas penyertaan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada kasih yang seperti Engkau ya Tuhan. Belum pernah ada kasih yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi di dunia kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita naikkan pujian dari awal, belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menubahkan diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Naikkan pujian. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang sempurna, biarlah kembali hidup kami. Oh, terima kasih, Kau sayang. Oh, Yesus, kami bersyukur. Kami katakan kasih-Mu, kami akan puji nama-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Allah yang kudus. Amin. Kau satu-satunya yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Biarlah semuanya yang boleh kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kami boleh menyukakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan nafas kehidupan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Terima kasih. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu dan tempat kami persilakan pada pembicara. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk sharing firman Tuhan malam ini, kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menikmati penyertaan-Mu Tuhan, kami menikmati perlindungan-Mu Bapa, sehingga kami boleh ada malam ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah
firman-Mu yang akan didengar oleh seluruh teman-teman kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelas sebelum kita sharing tentang firman Tuhan, saya akan menyanyi satu pujian yang memberi kekuatan dan mengingatkan kepada saya dan saudara tentang pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Pujian ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kekuatan di dalam hidup ini hanya ada di dalam Tuhan. Benar. Kekuatan yang saudara punya dan saya punya amat sangat terbatas. Rentan sekali dengan keadaan dan situasi. Rentan sekali dengan penyakit. Rentan sekali dengan apapun yang kita lihat. Untuk itu kita minta kepada Tuhan malam ini kekuatan dari Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, itu judul firman Tuhan pada malam ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Tantangan yang kita hadapi semakin hebat. Bukan secara fisik yaitu sakit penyakit, tetapi tentang ekonomi, tentang keadaan global yang kita lihat sekarang. Bencana yang ada, semua yang tidak pernah kita pikirkan terjadi dengan mendadak. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan apa? Bukan kekuatan kita makan, bukan. Tapi kekuatan di dalam ini yang menunjang kita untuk kita dapat bertahan. Untuk kita dapat bertahan kuat menghadapi apapun yang ada. Bagaimana caranya supaya Bapak, Ibu, dan saya, saudara kekasih, dan saya bisa bertahan di dalam Tuhan? Satu, kita harus ada di dalam Tuhan. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan pasti kita jatuh. Ada pujian yang katakan, di luar Tuhan seperti kapal tidak ada layar. Tidak ada jangkar. Dia akan terombang-ambing dengan masalah dan percobaan. Dia akan terombang-ambing selalu dengan kenyataan hidup. Tapi kalau Bapak, Ibu, saudara kekasih ada di dalam Tuhan, ada jaminan yang besar. Kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dikatakan segala perkara.
Ya, perkara itu mau kecil, mau besar, mau susah, mau gampang, apapun perkara, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, berarti di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk kita dapat bertahan menghadapi persoalan. Tapi ada cara yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu apa? Cari Tuhan. Perkara diizinkan terjadi itu sebenarnya jembatan emas untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Kita mengerti, kita tahu bahwa perkara itu diizinkan Tuhan. Harus kita bersyukur, kita belajar. Tidak ada yang namanya belajar itu enak, nggak ada. Semua yang dikatakan belajar itu tidak enak. Tapi menghasilkan. Kita lihat dalam firman Tuhan, Daniel yang diperhadapkan dengan persoalan. Dia ada di antara orang yang tidak mengenal Tuhan. Di Babel. Daniel tetap mempertahankan untuk dia mencari Tuhan. Untuk dia tetap berdoa sekalipun ancaman mengancam jiwanya. Daniel punya ketetapan. Ketetapannya apa? Satu hari dia berdoa 3 kali. Jangan kebalik ya. Kalau kita 3 hari sekali doa. Daniel enggak. 1 hari 3 kali berdoa. Ini yang membuat Daniel menjadi sasaran empuk untuk dipersalahkan. Tapi hasilnya apa? Karena dia tetap mencari Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara Daniel nggak main-main. Karena dia ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Dan hasilnya masuk lubang singa. Apakah hasil doanya tidak menjadi jawaban? Hasil doanya menjadi jawaban. Singa tidak suka dengan Daniel. Dagingnya Daniel nggak suka singa. Bahkan singa menjadi teman untuk dia tidur. Dapat lihat ya kenyataan. Ini firman. Mengajarkan kepada saya dan saudara untuk mengerti. Carilah kekuatan di dalam Tuhan, di dalam doamu. Setiap hari pasrah kepada Tuhan. Tadi nyanyi pujian katakan apa? Berseru, berserah. Ya, kalau kita berserah itu artinya ya udahlah. Seperti seorang yang akan dioperasi. Dia ada di meja operasi, dikasih obat tidur supaya tidur. Kenapa? Berserah dia, udah nggak bisa apa-apa. Sekalipun mungkin operasi yang membelah dada dia. Dia berserah. Kenapa? Ya udah nggak bisa apa-apa. Tergantung dokter. Kalau kita punya perkara, Tuhan katakan berserah, berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Keadaan yang sekarang kita alami tidak membuat kita kecut, tidak membuat kita tawar hati, karena ada Yesus di dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan Allah itu, Yesus itu Immanuel, artinya apa? Menyertai. Menyertai tidak saja di waktu saudara senang, di waktu saudara kaya, di waktu saudara sukacita. Menyertai itu artinya dimanapun kita berada, Tuhan ada. Masalahnya apa? Karena kita sering tidak percaya dengan firman. Kita tidak membaca firman. Kita lupa bahwa ada jawaban di firman Tuhan. Nah ini Bapak. Kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua diizinkan Tuhan terjadi. Karena apa? Karena firman inilah menjadi jawabanmu dan jawaban. Dalam situasi dan tantangan yang hebat pun, Tuhan sanggup. Yang kedua, bagaimana supaya saudara kuat di dalam Tuhan? Mazmur 46. Mazmur pasal yang ke-46. Ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam
kesesakan sangat terbukti. Amin. Amin. Saudara, kesesakan dalam apa? Kesesakan dalam ekonomi yang sekarang sedang melanda di mana-mana. Kesesakan dalam penyakit. Kesesakan dalam masalah apapun dalam rumah tanggamu. Kesesakan mungkin dengan keuanganmu. Firman Tuhan katakan apa? Allah itu tempat perlindungan. Sudah tahu perlindungan? Berarti kita ada di dalam. Kita berlindung itu kita di dalam, bukan di luar. Ya. Sebenarnya kan kita di luar. Nggak mau ke dalam, nggak mau cari Tuhan, duduk diam. Dikatakan tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Ya saudara, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin. Saya aminkan firman Tuhan ini. Amin banget ya. Kenapa? Kalau saya mengalami, saudara mengalami peristiwa yang mungkin tidak masuk di akal ini. Ada firman yang mengatakan, jangan takut. Ada 365 kali kata jangan takut dalam firman Tuhan. Berarti jangan takut ini merupakan obat bagi saudara dan saya untuk satu hari kita makan. Jangan takut. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala apapun yang saudara alami. Tidak pernah Allah terlelap. Tidak pernah. Kalau saya dan saudara mungkin kecapean terlelap. Penjaga bisa terlelap. Kenapa mesti diganti penjaga itu? Karena nggak kuat. Tapi Allah yang saudara dan saya sembah bukan seperti itu. Dikatakan penjaga Israel tidak pernah terlelap untuk menjaga saudara dan saya. Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup, saudara. Dengan COVID yang ada, siapa yang sanggup menjaga? Nggak ada yang sanggup. Tapi kau mempunyai Allah. Kau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tidak usah takut. Karena dikatakan apa? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi berlindunglah, masuk ya, masuk. Berlindung itu artinya di dalam Tuhan. Karena apa di dalam Tuhan? Kalau kita baca dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Nah ini ya. Dalam Injil. Jadi kalau kita itu berlindung dalam Tuhan, kenapa sih? Karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah firman Tuhan. Ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, ayat 17, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman ke iman ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Wow, ajaib. Ada apa sih di dalam Alkitab ini? Di dalam Injil ini ada kekuatan Allah. Dalam firman-Nya ada kekuatan Allah. Jadi saudara jangan pernah ragu dengan firman ini. Firman ini membawa pemikiran saudara ke arah jalan yang benar. Jadi supaya kita jangan berpikir yang buruk, yang jelek. Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak usah tanya. Kalaupun Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Yeremia 17 ayat 5 katakan, tidak ada rencana Tuhan. Jangan bersandar ya, kita baca Yeremia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu umurnya berapa sih? Nggak sampai 1000 tahun, nggak ada. Paling mentok juga 100 tahun, itu pun kalau berkemurahan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sudah benar mengajar saudara dan saya. Dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri.
Nggak mungkin lah. Sekuat-kuatnya saudara dan saya, apa yang dapat kita lakukan di waktu kita sakit? Nggak kuat, kita perlu pertolongan orang. Di waktu kita dalam masalah, pasti kita akan cerita kepada orang. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan menjauh hati kita dari Tuhan. Jangan. Ayo dekati dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam Tuhan banyak pertolongan. Tuhan dapat membuka jalan sejuta jalan yang tak pernah kita pikirkan. Kan ada firman-Nya, tak pernah, apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita lihat, nanti diberikan pada Tuhan. Itu benar. Kalau saudara dan saya berharap kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kita harus yakin dulu. Allah ada nggak sih? Kok saya begini-begini terus? Sepertinya peristiwa ini tidak pernah lewat dari saya. Firman Tuhan katakan apa? Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman itu apa sih? Dasar dari segala yang akan kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Kita berharap apa sih? Firman Tuhan ngomong, barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Ya, kalau saudara sudah punya pikiran, Allah mana ada, ya sudah, sampai di situlah. Jadi apa yang saudara akan harapkan dari yang saudara katakan? Nggak ada. Firman Tuhan berjanji loh, ngomong begini. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Sebenarnya kita malu ya kalau dibilang Allah memberi upah ya. Malu. Tapi ini firman. Memberi upah pada siapa? Saudara dan saya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Masalahnya kan kita sering nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari Tuhan seperti minum obat. Kalau sakit, kalau perlu. Kalau nggak perlu mah nggak perlu Tuhan lah. Jangan ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita kuat dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak mampu kita menghadapi dunia yang penuh dengan segala macam perkara ini. Biarlah malam ini firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Bahwa benar kekuatan di dalam Tuhan, di dalam hati, di dalam hidup ini hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita akan berdoa, kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Firman-Mu berjanji, biar kami boleh berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami hidup ini, kalau tidak mempunyai dasar iman yang baik, dasar iman yang mengerti akan firman Tuhan, maka kami mudah roboh karena angin pencobaan, karena angin masalah yang akan meniup hidup ini, kami akan tumbang. Tapi biarlah kami mempunyai akar yang kuat di dalam Tuhan. Apabila akar ini menjadi kuat, maka kami percaya Tuhan, pohon ini akan tumbuh. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tofan, tetap dia akan berdiri karena akar ini sudah ada di dalamnya. Terima kasih Bapak memberkati semua sahabat kami, Bapak Ibu yang mendengar, baik di Jakarta, baik di luar Jakarta, kami percaya Tuhan. Firman ini boleh menjadi kekuatan dan jawaban untuk setiap kami. Kalau kami kuat di dalam Tuhan, maka kami percaya Bapak, kekuatan ini lebih dari apapun yang dapat kami terima dari dunia ini. Karena kekuatan yang dari Tuhan melampaui segala kekuatan yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan jiwa kami,
kekuatan fisik kami, semuanya akan Tuhan berikan. Kekuatan dalam roh kami, Tuhan akan tambahkan. Dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk Indonesia. Kami tetap berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dengan wakilnya. Dan seluruh para menteri dan jajaran yang ada. Petinggi-petinggi kami yang sedang bekerja. Yang sedang berpikir. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu. Biarlah semua yang dikerjakan dan difikirkan menjadi satu kenyataan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada segalanya. Untuk itu kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Berikan rahmat dan hikmat-Mu untuk Indonesia. Biarlah Bapa Engkau juga tolong untuk para medis. Oh Tuhan, kami tahu mereka sudah bekerja yang siang dan malam tanpa lelah. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak pernah diam untuk menolongnya. Telinga-Mu selalu mendengar akan cerita. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. TNI Polri yang ada, yang membantu semuanya untuk menangani COVID ini Bapa. Biarlah COVID ini cepat berlalu dari Indonesia. Indonesia boleh menikmati berkat Allah, kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami ada di dalam kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, kalau kami di dalam Tuhan maka kami kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam saudara, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Demikianlah ibadah MPP pada malam hari ini. Jangan lupa pada hari Minggu ada ibadah raya jam 9 secara online. Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.